Ketemu lagi di tutorial SketchUp yang ketiga. Kali ini saya akan menjelaskan sekaligus membuat, yaitu sebuah contoh pagar yang minimalis. Nanti akan saya contohkan pagarnya ya. Kita akan mulai saja ya, dimana beberapa tool fungsi ini langsung saya tunjukkan kepada kawan-kawan semua. Baik, pertama kita akan impor dulu ya pagarnya yang sudah saya download. Nah, ini adalah pagar minimalis. Kita larinya ke image ya. Nah, ini kita tarik saja di sini, kita klik drag saja ya. Ya, klik drag, kemudian kita lepas. Kemudian ini langsung saya jelaskan fungsi tools untuk memutar ya, atau menjadikan dia menjadi berdiri atau vertikal. Ini kan horizontal bentuknya, kita agak repot menggambarnya, nanti akan kita jadikan vertikal. Kita gunakan fasilitas yang ini ya, kita klik di ujungnya, kemudian kita klik drag, kita naikkan ke atas, kita aktifkan orbit. Nah, inilah pagar yang akan kita buat. Meskipun tidak sama, setidaknya cara membuat pagar yang seperti ini mudah ya. Cara membuat pagar seperti ini mudah, meskipun nanti tidak sama. Setidaknya cara membuat pagar yang minimalis paling mudah. Kita akan gunakan menu toolbar rectangle, bisa di atas, bisa juga di toolbar samping. Kita klik drag, kemudian akan kita ukur dulu ya. Kita akan menggunakan fasilitas ini, pengukur ini ya. Kita tarik, ukuran aslinya adalah 3 meter 42 ya, senti ya. Padahal sebenarnya kita membutuhkan lebar pagar 4 meter, misalnya tanah kita 4 meter ya. Nanti akan kita tarik ya, kita klik dulu, kemudian kita pakai toolbar skala, kita klik ini, kemudian kita tarik. Nah, di sana nilainya akan terlihat, kita pastikan di 4 meter. Kalau udah, kita lepas, kemudian kita klik ya. Angka yang tidak perlu kita hapus saja, klik, kemudian edit, delete, atau bisa melalui tombol delete. Oke kawan-kawan, lanjut kita akan menggunakan pada tutorial kedua menu push atau pull ya. Kita tarik, kemudian kita putar, kemudian kita akan hitung. Kalau 20 cm mungkin terlalu kecil, kita buat saja 25 cm lebarnya, lebar pagar itu, bukan panjang, maaf, bukan panjang tadi. Ini lebar dari ketebalan dari pagar itu 25 cm. Oke, baik. Sekarang kita akan ukur tinggi. Kita gunakan tinggi, kita klik, kemudian kita tarik. Di sana terlihat 1 meter 28 cm. Padahal ya, kita memerlukan misalnya 1 meter 80, misalkan saja. Sekarang kita akan tarik. Nah, nilai itu akan berubah sendiri ya, sesuai dengan yang kita inginkan, desain yang kita inginkan. Nah, kita anggap saja 1 meter 85 cm ya. Sekarang kita akan melakukan membuat partisi atau bagian-bagian pagar itu. Nah, karena ini 4 meter, akan kita bagi menjadi 4. Anggap saja partisi itu ada 4, anggap saja ya. Kalau sesuai dengan gambar itu kan ada 6. Nah, kita akan buat menjadi 4 saja ya. Yang jelas kawan-kawan bisa membuatnya lebih dari 4, bahkan lebih dari 6. Ini kita ambil midpointnya ya, midpoint dari kotaknya rectangle itu midpoint, artinya kondisi tengah ya, tengah akan kita ambil ya. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita akan gunakan fasilitas yang berikutnya ya. Perhatikan sekali, kita gunakan fasilitas toolbar yang selanjutnya. Nah, ini akan kita buat langsung kotak secara otomatis ya. Kita akan dorong ya, kita klik aktifkan ya. Nah, ini di sini, anggap saja di sini ya, anggap saja di sini. Kemudian kita akan buat lagi lengkung di dalamnya ya. Ukuran di dalam, bukan lengkung tapi ukuran di dalamnya ya. Jadi kita geser pakai hand, kemudian kita aktifkan lagi, kita tarik lagi ya. Ya
Nah, untuk yang berikutnya juga sama ya. Pada tutorial yang kedua sudah saya jelaskan tentang bagaimana mengukur kondisi yang sama ya. Kita klik, kemudian aktifkan lagi, tarik, sejajarkan dengan ukuran yang pertama. Begitu juga yang kedua ya. Yang kedua kita akan lakukan lagi ya. Kita aktifkan dulu ya. Pelan-pelan saja belajarnya, yang jelas inti dari pelajaran ini kita bisa membuat ya desain pagar minimalis. Oke, begitu juga yang partisi yang ketiga kita akan lakukan ya, pembuatan tekstur atau bentuk dari pagar ini ya, sama ya. Jadi kawan-kawan bisa melakukannya lebih dari 4 partisi. Kalau dalam hal ini saya bagi menjadi 4, mungkin kawan-kawan bisa menjadi 6 dan lain sebagainya. Oke, ini sudah jadi kawan-kawan ya. Tinggal kita membuat partisi ini menjadi tembus. Jadi anggap saja dinding ini tembus ya ke belakang. Kita gunakan push ya atau pull ya. Oke, sebentar kita geser sedikit ya. Ya, kemudian kita coba lagi, kita dorong. Nah, ini udah tembus. Nah, untuk yang selanjutnya tinggal kita ukur saja berdasarkan yang sudah tembus. Kita sejajarkan saja ya. Ini sudah tembus semua ya. Ini perhatikan sudah tembus semua ya. Kemudian kita akan membuat sedikit list putihnya ya. Kita akan buat sedikit list putihnya yang ada di sini. Kita naikkan sedikit ya di sini. Jadi kita naikkan sedikit, kita keluarkan sedikit agar terlihat list putihnya nanti ya. Tinggal ukurannya sama, tarik, samakan dengan ukuran yang pertama dibuat. Jadi dia sama ukurannya. Oke, listnya udah jadi ya. Nah, paling mudah sekali kita menggunakan SketchUp ini. Kita akan buat lengkungan, bukan lengkungan tapi posisi di atas dulu, list atas. Kita akan buat list atas ya. Kita buat list atas. Kita samakan tadi seperti ini, kita lebarkan, kita keluarkan. Meskipun listnya tidak sama seperti pada gambar, setidaknya kawan-kawan bisa nanti bereksplorasi sama seperti itu. Yang jelas ini adalah langkah-langkah cara membuat pagar ya yang minimalis menurut versi dari tutorial ini ya. Ya, selanjutnya kita tarik juga yang di dalam. Kita gunakan menu tarik atau pull. Tarik, kita tarik lebih. Oke ya, kalau dirasa sudah, kita berhenti menariknya, kemudian kita perhatikan lagi ya. Oke, kalau sudah ya, langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah tempat kembang ya. Kita akan membuat tempat kembang ya. Nah, ini kita akan membuat tempat kembang ini ya. Kita bagi menjadi 4 pot berdasarkan lubang-lubang partisi yang ada di desain pagar ini ya. Kita pakai toolbar rectangle, kemudian kita klik drag ya. Anggap saja ukurannya seperti ini, ukuran lebarnya ya. Oke, selanjutnya kita akan samakan presisikan sama dengan list pagar yang warna putih ya. Nah, kita akan gunakan menu pensil ya atau line, klik, kita arahkan saja. Setelah terbentuk garis putus-putus, kita klik tarik. Ini juga klik tarik ya. Artinya garis ini nanti sejajar atau presisi dengan list pagar warna putih itu ya. Nah,
Geser sedikit, kemudian kita tarik lagi, ya. Oke. Ini agak susah ya, karena kondisinya gambarnya nggak tepat pada posisi pensil itu sendiri, ya. Tapi nggak apa-apa. Yang jelas ini menjadi acuan atau menjadi langkah-langkah kerja untuk membuat pagar minimalis dari SketchUp ini. Oke, kalau sudah kita akan menarik bentuk potnya, ya. Kita lebarkan sedikit bentuk potnya, ya. Di sini kita tarik, sejajarkan saja dari ukuran pertama, kemudian yang di dalam juga kita tarik keluar sedikit, ya, agar terlihat dia ada list warna putih juga nanti, ya. Oke, sekarang sudah jadi. Langkah selanjutnya kita akan melobangkan pot itu sendiri. Ini harus kita tutup dulu garisnya agar tidak keluar dari kotak segi 4. Kita tutup dulu berdasarkan sesuai dengan list bawah, udah kita tutup, ya. Oh, ini lupa kita tarik sedikit. Oke, nah sekarang langkah selanjutnya kita akan memberikan lubang pada pot ini, tetap menggunakan fasilitas yang saat kita melubangkan partisi ini, ya. Ini kita aktifkan, kemudian kita posisikan, kemudian kita klik. Ini juga sama, ya. Kita geser dulu, kemudian kita gunakan lagi, ya, sama seperti itu, ya. Iya, oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan menurunkan kondisi rectangle itu agar terlihat dia ke bawah, ya. Jadi seolah-olah dia seperti bak, ya, bak air. Ini nanti fungsinya untuk memberikan kembang, ya. Kita samakan lagi seperti ini, kawan-kawan. Nah, iya. Terakhir kita coba ke sini, iya. Oke, sudah pagar sesuai dengan pas bunga partisinya kita udah selesai, ya. Kita lihat, ya. Sangat mudah sekali sebenarnya kita menggunakan SketchUp untuk mendesain, ya, pagar yang sangat minimalis sesuai dengan keinginan kita. Oke, ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan memberikan material, ya. Di sini ada namanya batu, ya, yang berwarna sesuai dengan keinginan kita. Ya, ini kita pakai stone karena warnanya terlalu terlalu kecil. Kita lanjutkan sedikit, ya. Kita kita edit, kita besarkan teksturnya kita edit, ya. Ini 30 kita buat menjadi 50 misalnya. Nanti terlihat di sana sedikit kelihatan kasar, ya. Kelihatan kalau batu itu sedikit kasar teksturnya, tidak harus seperti tadi. Oke, ya. Oke, kalau udah jadi teksturnya, langkah selanjutnya kita akan membuat list bawah, ya. Dimana kalau kita lihat gambar itu ada list putih dan ada list pewarnaan abu-abu, ya. Kita akan bagi, kita akan menggunakan line, kita klik, kita tarik. Begitu juga selanjutnya sampai nanti pada ukuran yang terakhir di sana, ya. Pada ukuran terakhir kita klik lagi. Pokoknya kawan-kawan bisa bereksplorasi, ya, tidak harus sama seperti ini. Setidaknya ini bisa menjadi pembelajaran atau acuan, ya. Yang jelas kawan-kawan untuk memanfaatkan toolbar ini
Setidaknya kawan-kawan yang baru bergabung melihat tutorial ini, lihat dulu tutorial yang pertama, kemudian setelah itu tutorial yang kedua, dan jangan lupa share, like, and subscribe pada channel ini agar kami bisa mengembangkan kreativitas lebih dalam lagi ya. Ini udah hampir selesai ya. Ya, nah setelah selesai kita membuatkan bagian untuk list, kita akan menarik lagi sedikit bak tempat bunga ini agar terlihat memang benar-benar terpisah dari yang bawah. Jadi akan kita buat ya, kita akan lihat dari bawah dulu nanti ya. Nah ini sudah agak terpisah dia ya, sudah lebih lebar, yang atasnya lebih lebar ketimbang yang di bawah. Nah, sebenarnya ini tinggal kita kawan-kawan saja. Saya mungkin tidak sama dalam membuat ini ukurannya kanan dan kirinya ya, setidaknya ini menjadi referensi pembuatan dari pas bunga ya, dari SketchUp yang langsung dikaitkan dengan pagar yang minimalis ya. Ini juga kita langsung tarik saja ya, samakan dengan ukuran yang pertama. Ini juga kita tarik saja langsung samakan dengan ukuran pertama ya. Kemudian ini yang selanjutnya kita tarik lagi ya. Ya. Saya rasa kawan-kawan paling mudah memahami ya program SketchUp ini, yang kebetulan sudah saya masih ingatkan lagi kawan, sudah ada panduannya yang di instruktur di kanan layar ini ya. Itu adalah sangat berguna sekali untuk kita lihat seperti apa di kanan layar atau di menu instruktur di panel The Paul Tray ya. Ini sudah, kemudian kita tarik lagi yang list yang di dinding, kita tarik lagi sedikit. Oke, ini udah jadi kawan-kawan. Nah ini saya lupa kita tarik ya, kira-kira sajalah ya. Oke kawan-kawan, ini udah sama, tinggal kita nanti akan memberikan material atau warna ya, atau tekstur dari list ini ya, balik seperti asal ya. Stone, cuma ambil kita corak yang lain, kita klik saja, kita klik ya. Iya. Dia akan langsung memberikan feel-nya, pewarnaannya secara otomatis. Baik, ini udah jadi kawan-kawan. Proses pembuatan pagar yang minimalis ya, kita lihat. Nanti kembang-kembangnya akan kita isi melalui program yang lain ya, itu bisa dari Lumion, nanti akan kita gabungkan ya, hasil dari project ini akan kita gabungkan ke Lumion ya. Dan yang terakhir, kita akan menyimpan project ini, kita simpan dengan nama membuat pagar sajalah, membuat pagar. Ini jenis penyimpannya, versinya ya, semakin tinggi yang kita pakai versinya, maka pada saat kita akan membuka pada versi yang rendah itu tidak akan terbuka ya, karena versi kita menggunakan 2020 ya. Oke, sekali lagi kawan-kawan, paling mudah kita menggunakan SketchUp ini. Kemudian kita akan hapus gambar yang tadi. Kita sekaligus akan mencoba fasilitas atau tool yang lain ya. Kita klik drag, artinya pengeblokan keseluruhan. Kita putar dulu ya, kita putar pakai orbit, kemudian akan kita move. Nah ini toolbar move, artinya menggeser atau memindahkan, move ya. Nah, ini juga ya, kemudian akan kita putar atau rotate pagar ini ya, bisa 180 derajat ya, bisa 90 derajat
tergantung keinginan kawan-kawan seperti apa. Kita akan gunakan fasilitas rotate ya, rotate objek. Ini kita klik, tarik ya. Ini pagar sudah berputar ya, kemudian kita tarik lagi, putar lagi ya, klik, tarik ya. Ya, oke. Nah, ini kita tarik lagi ke sini, kita balikkan ke asal. Nah, ini pagar minimalis yang kita buat, kurang lebih durasinya 20 menitan ya, 20 menitan untuk satu pagar ini ya. Nah, ini ukurannya ya, tingginya 196, lebarnya 4 meter, dan ketebalan dinding 0,25. Kita akan mengekspornya, file ekspor ya, menjadi file gambar ya, 2 dimensi. Dalam hal ini ekstensinya JPG ya, itu gambar asli. Kemudian kita pilih option dulu. Ini adalah ukuran pixel yang kita inginkan ya. Semakin tinggi pixel yang kita buat di sana, maka semakin padat gambar yang akan diekspor. Kita klik OK. Kemudian ya, kita ingat di folder musik kita ekspor. Udah selesai ya, ini udah selesai. Nanti akan kita lihat hasil dari ekspor itu, kawan-kawan. Tadi di musik kita akan lihat ya, kita thumbnailnya kita besarkan dulu. Nah, ini dia, ini file gambar yang udah kita buat tadi ya. Inilah proses pembelajaran SketchUp Pro 2020 membuat pagar minimalis versi Raja Biku Channel.